Tolong toh, ada orang pingsan di sini. Dia hanya pingsan, dia masih hidup. Bangun, Mbak. Mbak, bangun. Mbak, ayo bangun. Bayangkan, di sebuah desa pegunungan yang diselimuti kabut pagi, ketika dunia masih terasa sunyi dan hanya suara alam yang berbicara, sebuah pertemuan tak sengaja justru menjadi awal perubahan hidup dua orang dari dunia yang sangat berbeda. Kadang takdir tidak datang dengan suara keras. Ia hadir diam-diam, melalui kebaikan kecil yang bahkan tidak kita ingat lagi. Hari ini, kita akan masuk ke sebuah kisah yang hangat sekaligus menyentuh hati, tentang seorang pemuda sederhana dari Toraja yang hidupnya berubah hanya karena memilih menolong seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Sebelum cerita ini dimulai, saya ingin bertanya dulu. Kalian menonton dari daerah mana? Apakah dari Sulawesi Selatan, Jawa, Kalimantan, Sumatera? Atau mungkin ada yang menonton dari luar negeri? Tulis di kolom komentar ya. Karena setiap cerita di channel ini selalu terasa lebih hidup ketika kita tahu dari mana saja keluarga besar channel ini berasal. Dan jika kalian suka kisah penuh makna seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan subscribe, like video ini, aktifkan lonceng notifikasi. Karena dukungan kalian membuat cerita-cerita inspiratif seperti ini terus bisa hadir. Sekarang, tarik napas perlahan. Kita akan masuk ke sebuah pagi berkabut di pegunungan Toraja. Tempat di mana semuanya dimulai. Kabut turun lebih tebal dari biasanya pagi itu. Lereng pegunungan Toraja terlihat seperti dunia yang belum sepenuhnya terbangun. Pohon pinus berdiri diam, menjulang tinggi, sementara embun menggantung di ujung daun kopi yang berjajar rapi mengikuti kontur tanah berbukit. Udara dingin menusuk kulit. Namun bagi Nahrawi, suhu seperti itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Pemuda berusia 25 tahun itu melangkah perlahan menyusuri jalan tanah sempit sambil memanggul karung berisi biji kopi hasil panen pagi. Langkahnya tenang, ritmenya stabil. Seolah tubuhnya telah hafal setiap batu dan lekukan jalur tersebut sejak lama. Sejak kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu, kebun kopi kecil itu menjadi satu-satunya sumber kehidupannya. Tak ada keluarga dekat, tak ada rumah ramai. Hanya dirinya, dan rutinitas yang berjalan nyaris tanpa perubahan. Suara burung hutan sesekali memecah kesunyian. Dari kejauhan terdengar aliran air kecil mengalir di sela batu gunung. Biasanya perjalanan pulang terasa singkat baginya. Namun pagi itu, sesuatu terasa berbeda. Langkah Nahrawi tiba-tiba melambat. Di antara kabut putih yang bergulung rendah di jalur pinus, ia melihat sesuatu tergeletak di tanah. Awalnya ia mengira hanya tumpukan kain atau mungkin tas milik pendaki yang terjatuh. Tetapi ketika ia mendekat beberapa langkah lagi, jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Itu seseorang. Seorang wanita. Rambut pirang panjangnya basah oleh embun. Tubuhnya terbaring miring di atas tanah lembab, separuh tertutup dedaunan kering. Kulitnya pucat, napasnya hampir tak terlihat. Nahrawi menjatuhkan karung kopinya tanpa sadar. "Halo?" ucapnya pelan, ragu. Tidak ada jawaban. Ia berjongkok cepat, mencoba memastikan wanita itu masih bernapas. Tangannya yang kasar karena pekerjaan kebun menyentuh pergelangan tangan wanita tersebut. Denyutnya lemah, tapi ada. Perasaan panik mulai merayapi dadanya. Ia menoleh ke sekeliling. Hutan sunyi. Tak ada siapapun. Bahkan jalur itu jarang dilewati warga desa. Meninggalkannya bukan pilihan. Tanpa berpikir panjang, Nahrawi menyelipkan satu tangan di bawah bahu wanita itu dan tangan lain menopang kakinya. Tubuh itu terasa ringan. Terlalu ringan untuk seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Ia berdiri perlahan, menyesuaikan keseimbangan. Perjalanan pulang yang biasanya memakan waktu 20 menit kini terasa jauh lebih panjang. Kabut semakin tebal, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Nafasnya memburu, bukan karena berat beban, tetapi karena kecemasan. Siapa wanita ini? Kenapa sendirian di jalur hutan? Bagaimana bisa sampai pingsan di tempat terpencil seperti itu? Pertanyaan memenuhi pikirannya. Namun ia terus berjalan. Sepanjang hidupnya, Nahrawi tidak pernah terbiasa memikirkan terlalu banyak hal. Ia hanya melakukan apa yang menurut hatinya benar. Dan saat itu, satu-satunya hal yang penting hanyalah menyelamatkan orang asing tersebut. Rumah kayunya akhirnya terlihat di balik kebun kopi.
Bangunan sederhana berdinding papan dengan atap seng tua yang sedikit berkarat. Ia mendorong pintu menggunakan bahunya, lalu membaringkan wanita itu di ranjang tipis miliknya. Ruangan kecil itu mendadak terasa berbeda. Biasanya hanya ada suara angin dan derit kayu tua. Kini ada napas lain di dalamnya. Nahrawi segera mengambil air hangat, membasahi kain bersih, lalu mengusap pelan wajah wanita itu. Dingin tubuhnya membuatnya khawatir. Ia menyalakan tungku dapur, memasak air, lalu menambahkan jahe yang biasa ia gunakan untuk menghangatkan badan setelah bekerja di kebun. Aroma jahe perlahan memenuhi ruangan. Beberapa menit berlalu. Wanita itu bergerak sedikit. Alisnya berkerut, bibirnya bergetar pelan sebelum akhirnya matanya terbuka perlahan. Tatapan biru pucatnya terlihat bingung, mencoba memahami tempat asing di sekelilingnya. Ia menoleh, dan melihat Nahrawi duduk tidak jauh darinya. Keduanya saling diam beberapa detik. "Where, AMI?" Suara wanita itu serak. Nahrawi gugup. Bahasa Inggrisnya tidak sempurna, tetapi cukup untuk percakapan sederhana. "Yusafe," katanya pelan. "My house, you find in forest." Wanita itu mencoba bangun namun langsung limbung. Nahrawi refleks menahannya agar tidak jatuh kembali. Ekspresi takut di wajah wanita itu perlahan berubah menjadi lega. Seolah ia sadar, seseorang telah menyelamatkannya. Di luar, kabut mulai menipis. Cahaya matahari pagi masuk melalui celah dinding kayu, menerangi ruangan kecil itu dengan warna keemasan hangat. Tanpa disadari Nahrawi, keputusan sederhana yang ia ambil pagi itu telah membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sebuah pertemuan yang bukan kebetulan. Sebuah kisah lama yang perlahan kembali mencari jalannya pulang. Dan pagi berkabut itu, baru saja menjadi awal dari takdir yang akan mengubah hidup mereka berdua. Cahaya pagi perlahan mengusir sisa kabut yang menggantung di lereng gunung. Dari celah dinding kayu, sinar matahari masuk membentuk garis-garis tipis yang menari bersama debu halus di udara. Wanita asing itu masih berbaring, matanya terbuka setengah, mencoba menyesuaikan diri dengan tempat yang sama sekali tidak ia kenal. Ia mengedarkan pandangan perlahan. Langit-langit kayu tua. Dinding papan sederhana. Rak kecil berisi peralatan dapur seadanya. Dan aroma hangat jahe yang menenangkan. Segalanya terasa jauh dari dunia yang biasa ia kenal. Nahrawi berdiri canggung di dekat tungku, memegang cangkir logam yang masih mengepulkan uap tipis. Ia ragu beberapa detik sebelum akhirnya mendekat. "You drink, warm," katanya pelan sambil menyerahkan cangkir itu. Wanita tersebut menerima dengan kedua tangan yang sedikit gemetar. Saat uap jahe menyentuh wajahnya, ia menarik napas panjang, seolah tubuhnya akhirnya menemukan rasa aman setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Ia menyesap perlahan. Ekspresinya berubah. Nyaman. Matanya kembali menatap Nahrawi, kali ini lebih fokus. "Tang Yu," ucapnya lirih. "You saved me." Nahrawi hanya mengangguk kecil. Tidak terbiasa menerima ucapan terima kasih yang terasa begitu tulus. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang tidak canggung. Hanya asing. Wanita itu lalu menarik napas dan berkata pelan. "My name, Elena. Elena Weiss." Ia menunjuk dirinya sendiri sambil tersenyum tipis. Mencoba membuat komunikasi lebih mudah. "Nahrawi," jawabnya singkat sambil menepuk dada. Nama itu diucapkan Elena perlahan, seolah memastikan pelafalannya benar. "Nah-ra-wai." Nada suaranya lembut, hampir seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu tanpa sadar. Nahrawi tidak menyadarinya. Ia justru sibuk memastikan Elena cukup kuat untuk duduk. Ia mengambil bantal tipis dan menyandarkannya di belakang punggung wanita itu. Dari jarak dekat, Elena memperhatikan pemuda di depannya. Pakaiannya sederhana, kemeja lusuh dengan noda tanah, celana kerja yang mulai pudar warnanya, serta tangan kasar penuh goresan kecil. Namun gerakannya hati-hati, penuh perhatian, tanpa sedikit pun kesan terburu-buru. Ada ketulusan yang tidak dibuat-buat. Hal yang jarang ia temui selama perjalanan panjangnya. Perut Elena tiba-tiba berbunyi pelan. Ia langsung tersipu malu. Nahrawi tersenyum kecil, lalu berdiri menuju dapur. "Ikuk, White." Ia mengambil nasi sisa semalam, menghangatkannya di wajan bersama telur dan sedikit sayur dari kebun belakang. Aroma masakan sederhana perlahan memenuhi ruangan.
Elena memperhatikan semuanya. Tak ada kompor modern. Tak ada listrik yang stabil. Hanya api tungku, kayu bakar, dan peralatan yang sudah digunakan bertahun-tahun. Namun suasananya terasa hidup. Hangat dengan cara yang sulit dijelaskan. Ketika piring sederhana itu disodorkan kepadanya, Elena sempat ragu. Bukan karena makanan itu terlihat buruk, justru sebaliknya. Ia tidak terbiasa menerima sesuatu dari orang yang jelas hidup dalam keterbatasan. "You, eat?" tanyanya. Nahrawi mengangguk santai. "Later." Ia berbohong sedikit. Sebenarnya porsi itu hampir seluruh persediaan makanannya hari itu. Elena menyadarinya, tetapi memilih diam. Ia makan perlahan. Setiap suapan terasa lebih berarti dari makanan mahal yang pernah ia nikmati. Rasa hangat memenuhi dadanya. Bukan hanya karena makanan, tetapi karena perhatian tanpa pamrih yang ia rasakan. Di luar rumah, angin gunung berhembus lembut, membawa suara dedaunan bergesekan. Waktu berjalan tanpa terasa. Elena mulai bercerita sedikit tentang dirinya menggunakan bahasa Inggris sederhana, sesekali dibantu gestur tangan. Ia berasal dari Austria. Ini pertama kalinya ia datang ke Toraja. Perjalanan panjangnya membuat tubuhnya kelelahan. Dan ia tersesat di jalur hutan saat mencoba mencari arah. Nahrawi mendengarkan dengan tenang. Ia tidak banyak berbicara, tetapi matanya menunjukkan perhatian penuh. Sesekali ia mengangguk, memastikan Elena tahu bahwa ia didengar. Bagi Elena, hal itu terasa menenangkan. Tidak ada pertanyaan berlebihan. Tidak ada rasa ingin tahu yang memaksa. Hanya kehadiran yang menerima. Saat siang mulai mendekat, Elena mencoba berdiri. Kakinya masih lemah, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Nahrawi cepat menopangnya. Refleks itu membuat Elena terdiam sesaat. Sentuhan itu tidak canggung. Tidak pula berlebihan. Hanya kepedulian sederhana. "Slow," kata Nahrawi pelan. Elena tertawa kecil. Suara pertamanya yang benar-benar ringan sejak sadar. Untuk pertama kalinya sejak tiba di desa asing itu, ia merasa tidak sendirian. Ia berjalan perlahan menuju pintu rumah. Saat pintu terbuka, pemandangan pegunungan Toraja terbentang luas di hadapannya. Kebun kopi hijau berlapis mengikuti lereng, kabut tipis menggantung seperti lukisan hidup. Elena terpaku. "It's beautiful," bisiknya kagum. Nahrawi hanya memandang biasa saja. Baginya, pemandangan itu adalah keseharian. Namun melihat kekaguman di wajah Elena membuatnya menyadari sesuatu. Mungkin ia terlalu lama hidup tanpa benar-benar melihat keindahan di sekitarnya. Angin lembut meniup rambut Elena. Ia menoleh ke arah Nahrawi. "Why you help me?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Nahrawi berpikir sejenak. Ia tidak pernah memikirkan alasan. Akhirnya ia menjawab sederhana. "Because you need help." Jawaban singkat itu justru membuat Elena terdiam lebih lama. Di dunia yang ia kenal, hampir semua orang memiliki alasan di balik kebaikan. Ada tujuan, harapan, atau imbalan. Namun di sini, tidak ada. Hanya kepedulian yang muncul begitu saja. Sore mulai turun perlahan. Cahaya matahari berubah keemasan, menyelimuti rumah kecil itu dengan suasana damai. Mereka duduk di beranda kayu tanpa banyak kata. Keheningan di antara mereka terasa nyaman, bukan kosong. Bagi Nahrawi, rumah yang biasanya terasa terlalu sunyi kini memiliki suara baru. Napas seseorang, langkah pelan, dan sesekali tawa ringan. Sementara bagi Elena, tempat sederhana itu perlahan menghadirkan rasa yang selama ini ia cari tanpa sadar. Rasa pulang. Tanpa mereka sadari, jarak di antara dua orang asing itu mulai memudar. Bukan karena percakapan panjang, melainkan karena kebaikan kecil yang terus hadir tanpa diminta. Dan di balik ketenangan sore itu, sebuah benang takdir perlahan mulai terhubung kembali. Meski keduanya belum memahami bagaimana masa lalu diam-diam sedang mendekat. Sore di pegunungan Toraja bergerak perlahan menuju malam. Langit berubah jingga pucat, sementara kabut kembali turun tipis menyelimuti kebun kopi di sekitar rumah Nahrawi. Udara menjadi lebih dingin dibanding siang tadi, membawa aroma tanah basah yang khas setelah embun turun. Di beranda rumah kayu itu, Elena duduk sambil memegang cangkir teh hangat yang baru dibuatkan Nahrawi. Tangannya kini sudah lebih stabil. Warna wajahnya perlahan kembali hidup. Sejak siang,
Tubuhnya memang membaik. Namun pikirannya justru terlihat semakin sibuk. Beberapa kali ia menatap jauh ke arah lembah, seolah mencari keberanian untuk mengatakan sesuatu. Nahrawi duduk tidak jauh darinya, memperbaiki keranjang panen yang sedikit rusak. Tangannya bekerja otomatis, tetapi perhatiannya diam-diam tertuju pada Elena. Ada kegelisahan yang tidak ia pahami. Akhirnya Elena menarik napas panjang. Nahrawi, panggilnya pelan. Pemuda itu menoleh. I want tell you, why I come here? Nada suaranya berbeda, lebih serius, lebih dalam. Nahrawi menghentikan pekerjaannya. Ia mengangguk kecil, memberi tanda bahwa ia siap mendengar. Elena menatap kedua tangannya beberapa detik sebelum mulai berbicara. A long time ago, when I was little, I came to Indonesia with my parents. Ia berbicara perlahan, memilih kata dengan hati-hati. We travel many places, but in mountain village, I got lost. Matanya mulai menerawang, kembali pada kenangan lama yang tampaknya masih sangat hidup di pikirannya. I was scared. I tried. I didn't know where my parents. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana menjadi lebih sunyi. Nahrawi tidak menyela. Elena melanjutkan. Then, Abo found me. Ia tersenyum tipis. Namun senyum itu bercampur emosi yang sulit dijelaskan. He helped me. He stay with me until people find my family. Elena berhenti sejenak, seolah memastikan kenangan itu tidak hilang. I never forget him. Kalimat itu diucapkan hampir seperti bisikan. Nahrawi merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Sebuah ingatan samar muncul, tetapi ia belum berani mempercayainya. Elena melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. When I go back to Austria, I always remember that boy. He was kind, very kind. Ia tertawa kecil mengenang masa lalu. I can't pronounce his name correctly. I only remember, people call him. Elena mengerutkan kening, mencoba mengingat dengan tepat. Nawi. Suara malam seolah berhenti sesaat. Tangan Nahrawi yang memegang keranjang tiba-tiba diam. Nawi. Nama panggilan itu jatuh di antara mereka seperti batu kecil yang menciptakan riak besar. Dunia di sekitar Nahrawi terasa menjauh. Kabut, angin, suara daun. Semuanya memudar di balik satu kenangan yang tiba-tiba muncul jelas di kepalanya. Seorang anak perempuan asing. Menangis di pinggir hutan. Rambut terang. Mata biru penuh ketakutan. Dan dirinya, masih kecil, mencoba menenangkan anak itu sambil menunggu warga desa datang mencari. Itu terjadi bertahun-tahun lalu. Saat ia bahkan belum mengerti arti perpisahan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Namun wajahnya tetap tenang. Ia menunduk, pura-pura memperbaiki anyaman keranjang yang sebenarnya sudah selesai. Elena tidak menyadari perubahan kecil itu. I come back to Indonesia, to find him, lanjutnya pelan. I want say thank you. Properly. Ia menatap langit yang mulai gelap. Because Semaib, without him, I don't know what happened to me. Keheningan kembali hadir. Nahrawi merasakan pikirannya berputar. Apakah mungkin? Apakah gadis kecil itu? Elena? Namun logikanya mencoba menolak. Toraja bukan tempat kecil bagi orang luar. Banyak anak desa bernama mirip. Bisa saja kebetulan. Ia menarik napas pelan. You remember his face? Tanyanya hati-hati. Elena menggeleng. No. I was too young. Ia tersenyum sedikit sedih. I only remember feeling safe. Jawaban itu membuat Nahrawi semakin terdiam. Perasaan aneh muncul, campuran antara harapan, kebingungan, dan ketakutan untuk salah. Jika benar dirinya orang yang Elena cari, mengapa takdir mempertemukan mereka kembali seperti ini? Dan jika bukan, mengapa semua terasa begitu dekat? Langit kini berubah gelap sepenuhnya. Lampu minyak dinyalakan, memantulkan cahaya hangat ke dinding kayu. Elena menoleh padanya. You think I can find him? Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun membawa beban harapan yang besar. Nahrawi membutuhkan beberapa detik sebelum menjawab. Ia memilih kata dengan hati-hati. Maib, village remember. Jawaban netral. Tidak mengiyakan. Tidak menyangkal. Elena tersenyum lega.
Seolah secercah harapan saja sudah cukup baginya. Thank you for listening. Malam semakin dalam. Suara serangga mulai memenuhi udara, menciptakan irama alam yang menenangkan. Namun di dalam hati Nahrawi, ketenangan itu justru menghilang. Kenangan masa kecil terus bermunculan. Wajah kecil yang dulu ia bantu, tangisan yang perlahan reda, serta ucapan asing yang tidak ia pahami saat itu. Ia menatap Elena diam-diam. Sekarang wanita itu duduk tenang di rumahnya. Tanpa sadar, orang yang mungkin ia tolong dahulu kini kembali hadir dalam hidupnya. Tetapi ia memilih diam. Bukan karena tidak yakin, melainkan karena takut merusak harapan yang Elena bawa dari perjalanan sejauh ribuan kilometer. Jika ia salah, kekecewaan itu akan terlalu besar. Angin malam berhembus lembut melewati celah rumah. Di bawah cahaya lampu minyak, dua orang yang sama-sama membawa masa lalu kini duduk berdampingan, tanpa menyadari bahwa takdir sedang perlahan membuka rahasianya sedikit demi sedikit. Dan misteri itu baru saja dimulai. Malam turun perlahan di pegunungan Toraja. Kabut kembali menyelimuti lereng, kali ini lebih tenang. Seolah dunia sengaja meredam suara agar keheningan terasa utuh. Langit gelap membentang luas tanpa gangguan cahaya kota, hanya dihiasi bintang-bintang yang tampak lebih dekat dibanding tempat lain. Di dalam rumah kayu milik Nahrawi, sebuah lampu minyak menyala redup di atas meja kecil. Cahayanya bergetar pelan mengikuti gerakan angin yang masuk melalui celah dinding. Bayangan keduanya menari samar di permukaan papan tua, menciptakan suasana hangat yang sederhana namun hidup. Elena duduk di lantai dekat tungku dapur, memperhatikan Nahrawi yang sedang memotong sayur dengan gerakan tenang. Sejak sore tadi, percakapan mereka terasa berbeda. Bukan lagi sekadar antara orang asing yang saling membantu, melainkan dua individu yang mulai merasa nyaman berbagi ruang dan waktu. "Apa kamu selalu makan seperti ini?" tanya Elena dalam bahasa Inggris sederhana, kali ini diselingi beberapa kata Indonesia yang mulai ia pelajari. Nahrawi tersenyum kecil. "Yes. Simple, but enough." Jawaban itu terdengar biasa, namun Elena menangkap sesuatu di baliknya, penerimaan hidup tanpa keluhan. Ia ikut mendekat. "Can I help?" Nahrawi sempat ragu. Ia tidak terbiasa memasak bersama orang lain. Sejak orang tuanya meninggal, dapur itu hanya menjadi tempat sunyi yang ia datangi seperlunya. Namun ia akhirnya mengangguk. Elena mencoba mengaduk sayur di wajan, meski gerakannya kaku. Beberapa kali ia hampir menjatuhkan sendok kayu, membuat Nahrawi refleks menahan wajan agar tidak tergeser. Mereka saling menatap, lalu tertawa kecil. Tawa itu terdengar ringan, tetapi bagi Nahrawi, suara tersebut terasa asing sekaligus menyenangkan. Sudah lama sekali rumah itu tidak diisi suara seperti itu. Biasanya malam hanya berisi bunyi angin, langkahnya sendiri, dan kesunyian yang terlalu akrab. Kini suasananya berbeda. Ada percakapan kecil. Ada gerakan lain selain dirinya. Ada kehidupan. Aroma masakan sederhana memenuhi ruangan. Saat makanan siap, mereka duduk berhadapan di lantai dengan piring seadanya. Lampu minyak menjadi satu-satunya penerangan, membuat suasana terasa hangat seperti potongan waktu dari masa lalu. Elena mencicipi masakan itu dan tersenyum lebar. "Better than restoran," katanya bercanda. Nahrawi tertawa pelan, sedikit malu. Makan malam berlangsung tanpa tergesa. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil terlebih dahulu. Perjalanan Elena, cuaca di Austria, kebun kopi, dan kebiasaan hidup desa. Namun perlahan, percakapan berubah arah. Seolah malam memberi keberanian untuk membuka bagian hati yang selama ini tertutup. Elena menatap api tungku beberapa saat sebelum berbicara lagi. "My parents passed away 3 years ago." Suaranya lembut, tetapi ada kesedihan yang tidak disembunyikan. Nahrawi mengangkat pandangan. Elena melanjutkan. "After that, everything feel empty. My house, my city, even people around me." Ia menarik napas panjang. "I travel because I don't know where I belong anymore." Keheningan menyelimuti mereka beberapa detik. Nahrawi memahami perasaan itu lebih dari yang bisa ia ungkapkan. Ia menunduk sebentar sebelum akhirnya berkata pelan. "My parents, gone too." Kalimat singkat, namun cukup menjelaskan segalanya. Elena menatapnya dengan lembut. Tidak ada rasa kasihan berlebihan, hanya pengertian.
It must be lonely, katanya. Nahrawi berpikir sejenak. Yes, at first. Ia menatap ruangan kecil itu. Then, you get used to silence. Kata-kata itu menggantung di udara, terasa jujur sekaligus berat. Elena memahami maksudnya. Kesepian yang berlangsung lama seringkali berubah menjadi kebiasaan. Bukan karena nyaman, tetapi karena tidak ada pilihan lain. Lampu minyak bergetar pelan. Di luar, suara serangga malam terdengar seperti irama alami yang menemani percakapan mereka. Tanpa sadar, mereka mulai berbagi cerita lebih banyak. Tentang masa kecil. Tentang mimpi yang pernah ada. Tentang rasa kehilangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan semakin lama mereka berbicara, semakin terasa bahwa keduanya membawa luka yang serupa. Dua kehidupan berbeda. Dua dunia yang jauh. Namun perasaan yang sama. Elena tertawa saat mencoba mengucapkan beberapa kata Toraja yang diajarkan Nahrawi. Pelafalannya salah, membuat Nahrawi tak bisa menahan senyum. Suasana menjadi ringan kembali. Rumah kecil itu, yang dulu hanya tempat berlindung dari hujan dan dingin, kini terasa seperti ruang yang bernapas. Ada energi baru di dalamnya. Bahkan angin malam yang masuk melalui celah kayu tidak lagi terasa menusuk. Saat waktu semakin larut, Elena duduk di ambang pintu memandang langit penuh bintang. I never see stars like this, bisiknya kagum. Nahrawi berdiri di sampingnya. Ia memandang langit yang sama, tetapi kali ini dengan perasaan berbeda. Biasanya pemandangan itu hanya menjadi latar malam biasa. Sekarang terasa istimewa, karena ada seseorang untuk berbagi momen tersebut. Tanpa mereka sadari, jarak emosional di antara keduanya semakin menipis. Bukan karena kata-kata besar, melainkan karena kehadiran yang saling mengisi ruang kosong di hati masing-masing. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nahrawi tidak merasa rumahnya terlalu sepi. Dan Elena tidak lagi merasa tersesat. Di bawah langit Toraja yang tenang, dua hati yang sama-sama pernah kehilangan perlahan menemukan kenyamanan baru. Sebuah ikatan yang tumbuh diam-diam. Halus, namun nyata. Dan tanpa mereka sadari, kedekatan itu akan segera diuji oleh dunia di luar rumah kecil tersebut. Pagi di Toraja kembali datang bersama kabut tipis yang menggantung rendah di antara pohon kopi. Namun pagi itu terasa berbeda. Bukan karena cuaca, melainkan karena sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak di antara rumah-rumah warga, bisikan kecil yang perlahan berubah menjadi pembicaraan. Sejak beberapa hari terakhir, kehadiran Elena di rumah Nahrawi tidak lagi menjadi rahasia. Awalnya hanya satu orang yang melihat mereka berjalan bersama menuju kebun. Lalu seseorang lain melihat wanita asing itu duduk di beranda rumah kayu. Tak lama kemudian, cerita tersebut berpindah dari satu mulut ke mulut lain. Di desa kecil, kabar selalu berjalan lebih cepat dari langkah manusia. Dan pagi itu, beberapa pasang mata memperhatikan Nahrawi lebih lama dari biasanya saat ia turun ke desa membawa hasil panen kopi. Bisikan terdengar pelan. Itu dia. Katanya ada bule tinggal di rumahnya. Pemuda sendirian tinggal dengan perempuan asing, pantas saja orang bicara. Nahrawi mendengar sebagian ucapan itu. Ia tidak menoleh. Langkahnya tetap tenang, meski dadanya terasa sedikit berat. Ia sudah terbiasa menjadi bahan pembicaraan sejak hidup sendiri. Namun kali ini berbeda, bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang Elena. Saat ia selesai menjual kopi dan hendak pulang, sebuah suara memanggil dari belakang. Nahrawi. Ia berhenti. Pak Londa berdiri beberapa meter darinya. Tetua kampung itu dikenal tegas, dihormati sekaligus sedikit ditakuti warga. Wajahnya serius, sorot matanya tajam seperti seseorang yang sudah menilai situasi sebelum berbicara. Kita perlu bicara. Nada suaranya tidak keras, tetapi cukup membuat suasana terasa berat. Mereka berjalan ke bawah pohon besar di pinggir jalan desa. Pak Londa menyilangkan tangan. Benar ada perempuan asing tinggal di rumahmu? Nahrawi mengangguk pelan. Dia sakit waktu saya temukan di hutan. Pak Londa menghela napas panjang. Kamu menolong itu baik. Tapi desa punya adat. Orang mulai bertanya-tanya. Nahrawi diam. Kamu pemuda sendiri. Dia perempuan luar negeri. Orang tidak tahu cerita sebenarnya. Kalimat itu tidak terdengar sebagai tuduhan, tetapi lebih seperti peringatan. Gosip bisa merusak nama baik.
Bukan hanya kamu, tapi kampung ini juga. Angin pagi berhembus membawa daun kering bergesekan di tanah. Nahrawi memahami maksudnya. Di tempat kecil seperti itu, persepsi seringkali lebih kuat daripada kenyataan. Saya hanya bantu, jawabnya tenang. Pak Londa menatapnya lama. Saya tahu kamu anak baik, tapi kadang niat baik tetap bisa menimbulkan masalah. Ia berhenti sejenak sebelum berkata lebih pelan. Pastikan kamu tahu batasnya. Percakapan itu berakhir tanpa kemarahan, tetapi meninggalkan beban yang sulit dijelaskan. Dalam perjalanan pulang, langkah Nahrawi terasa lebih berat dari biasanya. Sementara itu, di rumah kayu di lereng gunung, Elena sedang menyapu halaman kecil dengan sapu daun yang ia temukan di sudut rumah. Ia ingin membantu, merasa tidak enak terus menerima kebaikan. Namun ketika dua perempuan desa melintas di jalan setapak, mereka berhenti sejenak, menatapnya dengan rasa ingin tahu yang tidak disembunyikan. Elena tersenyum ramah. Mereka tidak membalas. Bisikan pelan terdengar saat mereka berjalan menjauh. Elena tidak memahami kata-katanya, tetapi nada suaranya cukup jelas. Ia menunduk perlahan. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Saat Nahrawi tiba di rumah, ia langsung menyadari perubahan ekspresi Elena. "You okay?" tanyanya. Elena mencoba tersenyum, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. "People talking about me." Nahrawi terdiam sesaat. Ia tidak ingin berbohong. "Yes, little." Elena menarik napas panjang, lalu duduk di tangga beranda. "I don't want make trouble for you." Nada suaranya penuh rasa bersalah. Ia memandang kebun kopi di depan rumah, wajahnya terlihat jauh lebih murung dibanding hari-hari sebelumnya. "My, I should go." Kalimat itu membuat Nahrawi langsung menoleh. "No more." Jawabannya keluar lebih cepat dari yang ia sadari. Elena menatapnya, sedikit terkejut. Nahrawi jarang berbicara tegas. "You still weak," lanjutnya lebih pelan. "And, you come here for reason." Elena menggeleng pelan. "But because of me, people judge you." Nahrawi duduk di sampingnya. Angin sore mulai turun membawa hawa dingin pegunungan. Ia berpikir beberapa detik sebelum berbicara. "People always talk," katanya sederhana. "They stop later." Jawaban itu tidak panjang, tetapi penuh keyakinan. Elena menatapnya lama. Ada ketulusan yang membuat dadanya terasa hangat sekaligus sesak. Selama ini, ia sering bertemu orang yang baik saat semuanya mudah. Namun jarang menemukan seseorang yang tetap berdiri di sisinya ketika keadaan menjadi sulit. "You not afraid?" tanyanya pelan. Nahrawi menggeleng kecil. "I know what I do." Kalimat itu sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang membuat Elena terdiam. Malam datang lebih cepat hari itu. Suasana rumah terasa berbeda, bukan lagi sekadar hangat, tetapi dipenuhi ketegangan halus yang tidak diucapkan. Di luar, beberapa warga terlihat melintas lebih sering dari biasanya, seolah ingin memastikan cerita yang mereka dengar benar. Namun di dalam rumah, Nahrawi tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ia memasak, menyiapkan air hangat, memastikan Elena baik-baik saja. Bukan sebagai bentuk pembelaan besar, melainkan kepedulian yang tetap sama sejak awal. Dan justru sikap tenang itulah yang membuat Elena semakin tersentuh. Malam itu, saat lampu minyak menyala dan angin dingin mengetuk dinding kayu, Elena menyadari sesuatu. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan keluarganya, ada seseorang yang memilih tetap berada di sisinya, tanpa syarat. Namun di saat yang sama, tekanan dari luar mulai tumbuh semakin kuat. Desa kecil itu belum selesai berbicara. Dan ujian terbesar bagi hubungan mereka masih menunggu di depan. Malam turun lebih sunyi dari biasanya. Langit Toraja tampak gelap pekat, hanya ditemani cahaya bulan yang terselip di antara awan tipis. Angin pegunungan berhembus perlahan, membuat daun kopi berdesir lembut seperti bisikan alam yang panjang. Di dalam rumah kayu itu, lampu minyak kembali menjadi satu-satunya sumber cahaya. Namun suasana malam itu terasa berbeda. Ada ketegangan halus yang tidak terlihat, seolah sesuatu sedang menunggu untuk terungkap. Elena duduk di lantai dekat meja kecil, memegang tas ranselnya. Sejak sore ia terlihat banyak diam. Pikirannya tampak sibuk oleh sesuatu yang belum ia ucapkan.
Nahrawi memperhatikannya dari seberang ruangan sambil memperbaiki tali keranjang. Meski tangannya bekerja, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada wanita itu. Akhirnya Elena membuka tasnya perlahan. Ada sesuatu. I want show you, katanya pelan. Nada suaranya lebih dalam dari biasanya. Ia mengeluarkan sebuah amplop tua yang sudutnya mulai aus. Tanda benda itu telah lama disimpan dan sering dibuka. Tangannya sedikit gemetar saat membuka lipatan kertas di dalamnya. Ia menarik satu foto kecil. Foto itu sudah memudar warnanya, tetapi masih jelas memperlihatkan gambar seorang anak perempuan kecil berdiri di tengah hutan bersama seorang anak laki-laki lokal. Elena menyerahkan foto itu kepada Nahrawi. I carry this everywhere, ucapnya lirih. Nahrawi menerima foto tersebut tanpa banyak berpikir. Namun begitu matanya jatuh pada gambar itu, napasnya terhenti. Dunia di sekelilingnya terasa mendadak hening. Foto itu menunjukkan seorang anak perempuan berambut terang dengan wajah sedikit kotor, matanya sembab seperti habis menangis. Di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki kurus dengan pakaian sederhana, memegang ranting kayu. Anak itu, posisi berdiri, ekspresi canggungnya, bahkan bekas sobekan kecil di lengan bajunya. Semuanya terasa terlalu familiar. Tangan Nahrawi perlahan menegang. Ingatan yang selama ini samar tiba-tiba muncul utuh. Suara tangisan di hutan. Langkah kecil menyusuri jalan tanah. Seorang anak asing yang ketakutan. Dan dirinya, yang berusaha menenangkan meski tidak mengerti bahasanya. Ia menelan ludah. It was him, kata Elena pelan, matanya mulai berkaca-kaca. The boy who saved me. Nahrawi masih menatap foto itu tanpa berkedip. Jantungnya berdetak keras. Potongan masa lalu yang selama ini hanya menjadi kenangan kecil kini berdiri nyata di hadapannya. Elena melanjutkan, suaranya bergetar. My parents took this picture after villagers found us. They say he kept talking about him all the way home. Ia tersenyum sedih. I didn't know his full name. Only what I heard people call him. Elena mengangkat pandangan. Nawi. Nama itu kembali menggema di ruangan kecil tersebut. Kali ini tidak lagi terasa samar. Nahrawi mengangkat wajah perlahan. Matanya bertemu dengan mata Elena. Ada keheningan panjang sebelum akhirnya ia berbicara, hampir seperti bisikan. It was me. Elena tidak langsung memahami. What? Nahrawi menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. I remember, little girl, trying in forest. Long time ago. Ia menunjuk foto itu pelan. That be me. Waktu seolah berhenti. Elena membeku. Matanya membesar, napasnya tercekat. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Seakan pikirannya berusaha mengejar kenyataan yang baru saja ia dengar. You? Suaranya nyaris tak terdengar. Nahrawi mengangguk perlahan. Keheningan berubah menjadi emosi yang tak terbendung. Air mata tiba-tiba mengalir di pipi Elena. Ia menutup mulutnya, tidak percaya. I searched for years, katanya terbata. Different island, different villages. Tangisnya pecah, bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan yang terlalu besar untuk ditahan. I didn't know it was you, all this time. Nahrawi hanya duduk diam. Dadanya terasa hangat sekaligus berat. Ia tidak pernah menganggap kejadian masa kecil itu sebagai sesuatu yang istimewa. Baginya, itu hanya tindakan spontan seorang anak membantu orang lain. Namun bagi Elena, itu adalah momen yang mengubah hidupnya. Elena mendekat perlahan. You stayed with me until I stopped crying, katanya sambil tersenyum di antara air mata. I remember feeling safe, exactly like now. Kalimat itu membuat mata Nahrawi ikut memanas. Ia tidak terbiasa menunjukkan emosi, tetapi malam itu perasaan lama yang terkubur perlahan muncul kembali. Takdir yang selama ini berjalan diam-diam ternyata membawa mereka kembali ke titik yang sama. Elena tertawa kecil di sela tangisnya. I came thousands kilometers, just to say thank you. Ia menatapnya dalam-dalam. And I already living in your house, without knowing. Keduanya tertawa pelan, campuran haru dan keajaiban. Di luar, angin malam berhembus lembut, seolah alam ikut menjadi saksi pertemuan yang telah menunggu bertahun-tahun. Lampu minyak bergetar kecil, memantulkan cahaya hangat pada wajah mereka yang basah oleh air mata.
Tidak ada kata besar yang diperlukan. Hanya pemahaman bahwa kebaikan kecil di masa lalu ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Ia berputar jauh, lalu kembali. Malam itu, bukan hanya rahasia yang terungkap, tetapi juga makna perjalanan Elena. Dan untuk pertama kalinya, Nahrawi menyadari bahwa hidupnya yang sederhana ternyata pernah menjadi alasan seseorang tidak merasa sendirian di dunia. Takdir akhirnya mempertemukan penyelamat dan orang yang diselamatkan, bukan sebagai orang asing, melainkan dua jiwa yang sudah terhubung sejak lama. Malam di Toraja terasa lebih tenang dari sebelumnya. Langit terbuka luas tanpa kabut, memperlihatkan hamparan bintang yang berkilau seperti lampu kecil menggantung di kegelapan. Udara dingin turun perlahan dari puncak gunung, membawa aroma tanah dan daun kopi yang basah oleh embun. Di depan rumah kayu sederhana itu, Nahrawi dan Elena duduk berdampingan di beranda. Tidak ada lagi jarak canggung di antara mereka. Rahasia yang selama ini tersembunyi telah terungkap, dan bersama pengakuan itu, sesuatu dalam hati keduanya berubah. Mereka tidak lagi sekadar dua orang asing yang dipertemukan kebetulan. Kini mereka memahami bahwa perjalanan panjang masing-masing ternyata saling menuju. Elena menatap langit cukup lama sebelum berbicara. When I was little, I thought that day was just accident, katanya pelan. But now, I think it was destiny. Nahrawi mengikuti arah pandangannya. Ia jarang memikirkan kata takdir. Hidupnya selama ini berjalan sederhana, bekerja, bertahan, menjalani hari tanpa banyak harapan besar. Namun malam itu terasa berbeda. Seolah hidup yang selama ini datar tiba-tiba memiliki arah baru. Elena melanjutkan, suaranya hangat. I travel many places, meet many people, but I never feel home. Ia menoleh kepadanya. Until here. Kata itu diucapkan tanpa ragu. Rumah kecil yang dindingnya mulai lapuk, lantai kayu yang sering berderit, dan kehidupan sederhana yang jauh dari kemewahan, justru menjadi tempat pertama yang membuatnya merasa utuh. Nahrawi terdiam. Selama ini ia selalu merasa rumahnya terlalu sunyi. Kini ia menyadari, kesunyian itu bukan karena tempatnya, melainkan karena tidak ada seseorang untuk berbagi. I never think, my small help means something big, katanya pelan. Elena tersenyum lembut. It saved me, jawabnya. Keheningan kembali hadir. Namun kali ini terasa penuh makna. Angin malam berhembus ringan, membuat lampu minyak di dalam rumah bergoyang pelan. Di bawah langit yang luas, keduanya berbicara jujur tentang masa depan, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan bersama. Elena mengaku bahwa pencariannya selama bertahun-tahun bukan hanya tentang menemukan seseorang dari masa lalu, tetapi juga menemukan alasan untuk merasa terhubung kembali dengan dunia. Dan kini ia menemukannya, bukan di kota besar, melainkan di desa kecil yang bahkan tidak pernah ia rencanakan untuk tinggal lama. Sementara Nahrawi menyadari sesuatu yang baru tentang dirinya sendiri. Selama ini ia hidup sekadar bertahan. Kini ia ingin hidup dengan tujuan. Beberapa hari setelah malam itu, perubahan perlahan mulai terlihat di desa. Awalnya masih ada bisikan. Namun cerita sebenarnya akhirnya sampai ke telinga warga. Bagaimana Elena datang dari jauh hanya untuk menemukan anak desa yang pernah menyelamatkannya. Pak Londa sendiri datang ke rumah Nahrawi suatu pagi. Ia berdiri di halaman dengan wajah serius seperti biasa, tetapi kali ini sorot matanya berbeda. Elena sudah cerita semuanya, katanya. Nahrawi menunggu dengan tenang. Pak Londa mengangguk pelan. Kami salah menilai. Kalimat sederhana itu terasa berat keluar dari seorang tetua kampung. Ia menatap Elena yang berdiri di dekat pintu. Kebaikanmu dulu membawa nama baik desa ini sampai jauh. Elena tersenyum sopan, sedikit terharu. Sejak hari itu, sikap warga perlahan berubah. Sapaan mulai terdengar. Senyum mulai diberikan. Beberapa ibu bahkan mengajari Elena memasak makanan lokal, sementara anak-anak desa tertawa setiap kali ia salah mengucapkan kata Indonesia. Rumah Nahrawi yang dulu sunyi kini sering didatangi orang. Bukan lagi karena rasa ingin tahu, tetapi karena penerimaan. Suatu sore, Nahrawi berdiri di kebun kopi memandang lereng gunung yang disinari matahari senja. Elena berjalan menghampirinya membawa 2 cangkir minuman hangat. Mereka berdiri berdampingan. Tidak perlu banyak kata. Kehadiran saja sudah cukup. Apa kamu akan kembali ke Austria? Tanya Nahrawi akhirnya. Elena tersenyum kecil. Yes, Somedai.
Jawaban itu membuat Nahrawi menunduk sedikit. Namun Elena melanjutkan. But not because I'm searching anymore. Ia menatapnya. I already found what I came for. Kata-kata itu tidak menjanjikan sesuatu secara langsung, tetapi cukup untuk membuat hati Nahrawi terasa hangat. Hubungan mereka tidak diberi nama. Tidak dipaksakan menjadi apapun. Namun ada ikatan yang jauh lebih dalam, hubungan yang lahir dari kebaikan tulus dan perjalanan panjang takdir. Malam kembali turun. Kali ini mereka duduk di beranda sambil melihat bintang, sama seperti malam sebelumnya, tetapi dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi kesepian. Tidak ada lagi pencarian tanpa arah. Hanya dua orang yang memahami bahwa hidup terkadang berubah bukan karena rencana besar, melainkan karena satu tindakan kecil yang dilakukan dengan hati tulus. Dan dari lereng pegunungan Toraja yang tenang, sebuah kisah sederhana meninggalkan pesan yang tak terlihat namun terasa dalam. Bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin berjalan jauh, melewati waktu dan jarak. Namun suatu hari akan kembali kepada orang yang menanamnya. Takdir tidak selalu datang dengan suara besar. Kadang ia hadir sebagai pertemuan kecil di tengah kabut pagi. Pertolongan sederhana. Senyum tanpa alasan. Atau keputusan membantu seseorang tanpa berpikir panjang. Karena pada akhirnya, satu kebaikan mampu mengubah hidup seseorang. Dan tanpa disadari, juga mengubah hidup kita sendiri selamanya.